Belum. Karena aku tidak suka kalau istriku seks dengan cowok yang lain ya. Ya. Tapi waktu pacaran dulu belum pernah juga. Halo semua, kembali lagi di video saya. Di video ini saya balik lagi di München. Saya mengunjungi Jens. Genau. Jens punya YouTube baru kan? Aku punya dua channel YouTube, satu untuk musikku karena aku rapper, dan satu untuk vlog tentang Jerman, tentang musik, tentang cintaku, tentang Windy. Genau. Ya. Ntar saya sampaikan di bawah sini dua channelnya Jens. Silahkan mampir dan subscribe channel Jens karena keren-keren. Amin. Ya, jadi kalau saya kembali lagi di München, terus saya hitam banget ya. Kalau dengan bule pas selalu kayak gini. Jadi kalau Jens balik di video saya, pasti ada satu konten yang ingin kita bicarakan. Mungkin kontennya seperti biasanya agak bukan kontroversial sih. Mungkin di Jerman itu biasa aja, di Indonesia itu kayak hal yang tabu atau nggak ada, atau mungkin semuanya bakalan shock mendengar apa yang kita omongkan hari ini. Ya, tapi di Jerman itu tidak biasa, di Jerman itu seperti accepted. Iya. Ada orang yang suka itu, ada orang yang tidak suka itu. Jadi ada pro kontra juga. Ya. Oke. Tapi di sini legal kan itu? Legal. Iya, nggak masalah. Jadi apa yang mau kita bicarakan? Jadi ini adalah beberapa tempat atau beberapa, ya bisa dibilang tempat ya. Yang di Jerman, yang di Indonesia mungkin nggak ada. Yang pertama saya akan jelaskan adalah, saya akan bertanya ke Jens karena dia orang Jerman, mungkin dia bisa sangat bagus menjelaskan apa arti dari tempat ini. Yang pertama adalah FKK. Apa itu FKK? FKK itu kepanjangan apa itu FKK? FKK ada caranya Freikörperkultur. Oke. Itu seperti budaya bugil. Maksudnya? Budaya bugil, maksudnya itu di Jerman, di setiap kota ada era yang kamu boleh datang bugil. Tidak boleh datang bugil, harus datang bugil. Seperti di, kamu tahu Englischer Garten. Englischer Garten ist itu tanaman yang besar banget di München. Di München, di kota München. Dan di Englischer Garten ada area yang kamu harus jadi bugil. Wajib bugil? Ya. Nggak boleh pergi ke sana pakai baju, tapi kamu yaitu dekat dari tempat lain di tanaman ini. Dan setiap orang yang jalan kaki bisa lihat orang yang bugil. Ya. Dan itu gratis? Ya, itu gratis. Itu di area publik. Jadi itu outdoor? Outdoor, ya. Berarti orang bisa ngelihat, misalkan Jens di situ bugil, orang bisa ngelihat Jens bugil gitu? Ya, atau cewek-cewek lain bugil gitu? Ya. Wow. Tapi biasanya tidak orang ganteng seperti aku pergi ke sana. Tapi ya biasanya orang yang lebih tua seperti 50 tahun atau 60 tahun. Kalau yang muda-muda enggak? Ya, jarang. Karena itu budaya dari lama. Dan sekarang orang yang 30 atau 20 seperti aku, mereka tidak akan datang ke sana. Tapi masih ada ya di situ? Masih ada, dan itu hukum di Jerman, setiap kota besar harus punya FKK. Dan itu setiap summer, musim panas? Ya, di musim panas. Ya, di musim salju boleh juga, tapi terlalu dingin. Iya. Itu yang pertama adalah FKK. Terus yang kedua, saya akan bertanya karena saya pernah... Bentar, ini kayaknya kita tukeran tempat deh. Saya hitam banget, si Jens putih, karena pencahayaannya bagusan dia. Bohong. Kamu terus sini. Ya. Nah, kalau gini lebih bagus, karena dia udah awalnya putih. Terus kena cahaya, jadi... Lanjut. Nah, terus yang kedua adalah, ini saya mengalami sendiri di Jerman dan saya kaget. Kalau FKK saya belum pernah ke sana dulu. Ini adalah sauna. Karena saya kagetnya apa? Di Jerman
kalau kita ke sauna itu wajib bugil. Ya. Wajib bugil. Saya pernah sekali ke sauna, habis itu saya nggak mau lagi. Dan di Jerman tuh cewek sama cowok dicampur saunanya. Ya, Atau gimana? karena kalau di sauna pakai baju itu bakteria dari bajumu pergi di sauna dan karena higienis itu apa pakai bahasa Indonesia? Higienis, tapi orang tahu higienis itu apa. Ya, higienis ya. Karena lebih higienis kalau bugil di sauna. Dan cewek cowok campur. Ya, campur. Wow. So, kalau kamu pergi ke sauna di Jerman, kamu bisa lihat cowok dan cewek bugil. Bugil, ya. Saya pernah tuh sekali, habis itu saya malu, saya nggak mau lagi. Ya, kadang-kadang aku pergi ke sauna di Jerman juga. Jadi kalau kamu lihat aku bugil, hanya ketemu aku di sauna. Oke, berarti besok kalau ke sauna saya syuting Yen ya? Ya, untuk channel YouTube-mu. Boleh banget. Jadi itu tadi, sauna di Jerman wajib bugil. Dan kebanyakan sauna di Jerman tuh cewek-cewek tuh gabung jadi satu. Ada juga sih ya sauna cewek sendiri, cowok sendiri. Ya, tapi biasa. Iya, tapi di sini cewek cowok sauna telanjang digabung itu wajar dan biasa. Jadi kalau kalian suka pengen melihat cewek bugil atau cowok bugil, pergilah ke Jerman ke sauna. Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, dan sauna itu tidak terlalu mahal. Enggak, Biasanya kalau mau berenang, kamu ada sauna di sana juga. Kamu bisa pergi ke sana gratis atau perlu 2 atau 3 euro. Dan di fitness studio juga ada. Saya kan juga fitness, dan itu juga udah inklusif sauna. Ya. Dan itu bebas mau tiap hari, mau berapa jam, mau lihat apapun di situ. Dan kamu sudah pergi ke sauna di sana? Iya, 1 kali, habis saya nggak mau lagi. Saya malu. Kenapa? Saya malu, risih. Ya mungkin karena biasanya orang Jerman punya kontol yang besar banget dan mereka tidak malu, mereka bangga. Oh, aku pergi ke sauna karena kontolku besar bingit dan mereka Oke, lanjut. Enggak, maksudnya kalau di Indonesia kan apa ya, nggak biasa kan hal itu kan. Jadi saya kalau bugil dilihat orang banyak tuh malu gitu loh. Ya. Kalau di sini kan udah biasa, dari kecil udah biasa kan. Mandi, berenang itu bugil tuh nggak masalah. Ya, tapi pertama kali aku pergi ke sauna, aku malu juga karena ya banyak orang yang sudah pergi ke sauna dengan orang tuanya. Dan mereka sudah tahu sauna sejak saat anak kecil. Tapi tidak dengan orang tuaku. Pertama kali aku pergi ke sauna mungkin aku umur 18. Dan kaget juga. Ya. Dan di sana aku malu juga, sekarang tidak apa-apa. Dan ya karena kamu masih punya pribadi. Kalau kamu pergi ke sauna dan kamu selalu cek orang lain dan so, oh seksi banget. Wah, kontolnya, wow. So itu mungkin mereka harus pergi. Iya. So, kamu pergi ke sana dan kamu masih ada pribadi dan kamu tidak fokus atau bicara dengan orang lain. Pokoknya di sauna kita nggak harus boleh main mata kan? Ya. Kalau ketahuan bahaya. Ya. Kita nggak usah banyak-banyak ngebahas sauna karena bakalan panjang lebar kalau ngebahas sauna. Terus yang ketiga adalah swinger club. Apa itu? Swinger club. Ada cowok yang punya pacar. Kalau ada cowok atau mereka berteman, cowok dan cewek boleh pergi ke swinger club. Atau suami istri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi harus satu cowok, satu cewek. Dan ada banyak cowok dan cewek yang lain yang pergi ke swinger club. Dan di sana mereka mendapat seks dari orang lain. Jadi kasarnya tuker-tukeran pasangan. Jadi mereka seks dengan misalkan saya punya pasangan, saya dalam tanda kutip. Ini bukannya apa-apa, tapi ini cuman for example, contohnya, saya punya pasangan, saya pergi ke swinger club, terus saya seks dengan pasangan lain, cewek saya seks dengan cowok lain, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ada banyak orang Jerman yang suka itu. Tidak terlalu banyak, mungkin. Adalah. Seperti 10% dari orang Jerman suka seperti itu. Tapi aku belum coba. Oh, belum pernah? Belum. Karena aku tidak suka kalau istriku seks dengan cowok yang lain ya. Tapi waktu pacaran dulu belum pernah juga? Belum. Oke. Tapi itu bayarnya berapa?
kalau di swinger club? Mungkin seperti 30 euro. Oke. Jadi 500.000. Oke. Jadi kalau untuk bertukar pasangan dengan cewek lain atau misalkan cewek lain dengan cowok lain itu nggak bayar di dalamnya? Bukan. Karena mereka suka itu. Iya. Jadi bayarnya cuma waktu mau masuk tempatnya doang. Ya. Tapi itu seperti di swinger club ada sauna juga, Ya. dan ada mandi, ada bed, ada semuanya. Ya. Kamu bisa pergi ke sana dan langsung enjoy. Langsung enjoy. Cuma bayar 30 euro sepuasnya. Ya. Tapi dulu atau saat aku anak kecil, aku selalu kira di swinger club hanya ada orang jelek atau orang yang sudah tua. Tapi aku lihat dokumentasi tentang swinger club dan ada banyak anak muda. Anak muda. Oh iya? Ya tidak terlalu muda, Ya, tapi 20 atau 30. Seperti Jens, 20 seperti aku ya. Oke, wah itu. Karena di Indonesia sama sekali nggak ada swinger club. Nggak ada. Enggak ada seperti di Jerman. Kalau ada langsung di demo, di protes. Ya, benar. Pasti. Lanjut, jangan kebanyakan tentang swinger club. Ini pembicaraan kalau ada Jens pasti selalu berhubungan dengan ke situ-situ. Yang ketiga adalah sex shop. Jadi toko seks atau toko perlengkapan seks. Itu maksudnya apa itu? Di sex shop kamu bisa beli movie porn, dan kamu bisa beli sesuatu yang lain tentang seks. Seperti kondom atau pakaian cewek seksi, bajunya seksi, dan dildo, mainan untuk seks. Seperti itu. Bahasanya jangan terlalu frontal. Nanti banyak komentar yang kamu bisa bayar banyak sesuatu untuk ngentot. Tapi di sex shop juga ada itunya ya kan. Biasanya nggak tahu sih di kota saya pernah tanya teman saya. Di atasnya sex shop tapi di bawahnya ada kayak kayak kabin atau apa buat kayak gituan gitu. Ngerti maksud saya kan? Ya, ngerti. Tapi tidak ada di sex shop semuanya. Enggak semuanya ada. Hanya di beberapa. Iya. Genau. Jadi nggak 100% untuk ngejual peralatan seks, tapi di bawahnya biasanya ada kayak servisnya lah. Untuk kayak gitulah untuk berhubungan. Tapi banyak orang Jerman suka seperti itu, seperti kalau ada suami dan istri dan mereka sudah bersama sejak 20 tahun dan seks bersama sudah jadi bosan, mereka pikir kita harus coba yang lain dan mereka pergi ke sana dan cari inspirasi. Butuh fantasi baru. Ya. Tapi kalau untuk di sex shop itu aturannya dari 18 tahun ke atas. Karena di pintunya tertulis ab 18 Jahre. Genau. Tidak boleh untuk anak kecil. Genau. Tapi di luarnya verbungnya itu biasa, cewek seksi, terus mainan seks. Tapi di tulisannya di bawah 18 tidak boleh masuk. Ya itulah Jerman lah. Kayak gitulah Jerman. Pokoknya semua serba open. Gitu. Kalau penasaran datanglah ke Jerman. Biasanya di Jerman, kalau kamu jadi 18 tahun, kamu langsung pergi ke sana karena kamu bingung banget. Penasaran. Karena kalau kamu 17, kamu tidak boleh masuk. Tapi kalau baru jadi 18, kamu selalu mau mencoba yang baru. Dan mau lihat. Tidak untuk beli sesuatu, tapi hanya karena kamu bingung. Pengen tahu. Pengen tahu. Oke, good. Selanjutnya, nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 adalah sex show. Apa itu? Di sex show kamu bisa pergi ke rumah yang seperti circle. Circle itu apa? Kayak buletan itulah. Dan kamu bisa pergi ke sana dan ada banyak kabin. Tapi tertutup kabinnya. Ada banyak kabin yang kecil dan kamu bisa pergi ke sana dan ada gelas dan kamu bisa lihat cowok dan cewek yang lagi seks dan kamu harus bayar. Berapa itu bayarnya? Kira-kira. Seperti mungkin 2 euro untuk 2 menit dan kamu harus bayar 2 euro. Kamu bisa lihat 2 menit lagi. Kalau kamu tidak bayar lagi,
gelas jadi hitam. Oke. Dan kamu bisa bayar lagi dan masih lihat. Terus selama berapa lama itu? Aku tak tahu exactly, tapi satu kali aku coba dengan teman dari Amerika, karena di Amerika nggak ada juga. Oh ya? Ya. Berarti Dan hanya kita ada di pergi ke Eropa. Ya, Amsterdam. Ya, kita pergi ke Amsterdam, dan jam 6 sore kita pergi ke sana, dan lihat cowok dan cewek, dan 5 jam lagi Jam kita 11 berarti. kita pergi ke tempat ini lagi, dan cewek dan cowok yang sama masih 5 jam. Masih berhubungan Ya, seks. ya. Wow. Dan di sana aku kira aku loser banget, karena 5 jam aku gak mau, tapi aku gak bisa juga 5 jam. Gila. Ya. Untuk cari duit. Ya, untuk cari duit, Ya. ya. Itu pekerjaan mereka kan. Ya. Itu seperti aku di jam pagi aku bilang, sayang, aku harus pergi ke kantor. Und mereka, oh sayang, aku harus pergi ke sex shop. Oke, dadah. Sex show. Sex shop, ya. Oh iya. Di Indonesia nggak ada kayak gitu. Ya. Bener-bener nggak ada lah. Kalau ada udah. Oke, yang terakhir adalah seks kino. Apalagi tuh. Ini semua berhubungan dengan seks ya. Mohon maaf karena kalau mau nonton video ini harus open minded. Ya. Gitu. Apa tuh seks show? Seks kino. Sex Kino itu bioskop untuk porn. Berarti bioskop yang hanya menyetel film-film porno. Ya. Wow. Ada satu tempat untuk publik. Kamu duduk bersama kayak banyak orang lain. bioskop biasa ya, gitu. Ya, seperti di bioskop. Ya, bioskop kecil. Ya, bioskop Dan kecil, oke. kamu duduk dekat orang yang lain, tapi ada kabin juga. Dan di kabin kamu bisa pergi ke sana, harus lihat movie dan boleh Oke. masturbasi. Oke. Aku belum coba. Oh, belum pernah ya? Aku belum pernah. Oh ya? Hanya Movieku pernah ke bioskop. Maksudnya movie? Movie porn aku. Hanya bercanda. Iya, bercanda. Lanjut. Terus itu bayarnya berapa kira-kira? Kira-kira mungkin 20 euro? Nih nggak sampai ya? 15, 10? Ya, seperti 15-10. Oke. Dan itu udah, kalau udah masuk, udah semuanya dapat fasilitas. Ada sauna juga kan? Enggak ada sauna. Enggak ada ya? Cuman Ya. bilik itu doang. Ya, dan itu tidak seperti kamu pergi ke sana jam 4 dan movie ends jam 5. Itu kamu boleh datang selalu. Itu seperti kamu datang, mungkin orang lain sudah duduk dan lihat video, dan 1 jam lagi mereka harus pergi dan orang yang lain pergi ke sana, dan mereka nggak ada seperti program. So berarti per 1 jam harus pergi? Ya, atau kalau kamu bayar lebih banyak kamu boleh masih di duit, situ. ya. Oke. Berarti kayak nonton bioskop biasa dong. Ya. Bayar misalkan 15 euro, filmnya 1 jam, selesai pulang. Bukan. Iya. Ada yang mau lihat itu 1 jam, ada yang mau lihat 2 2 jam, 3 atau 5 jam, nggak tahu. So tapi itu juga mulai dari 18 tahun ke atas. Ya. Ya kan? Ya. Nggak boleh kalau lebih kecil. Ya, karena saya pernah di Berlin, itu saya ngelihat ada tulisan sex kino gitu, tulisannya di bawah juga umur 18 tahun ke atas. Kamu langsung masuk? Dulu saya masih 16 tahun jadi belum boleh. 1 tahun lalu ya? Iya. Jadi belum boleh masuk sex kino. Genau. Ya udah, jadi itu tadi adalah beberapa tempat yang di Jerman legal atau biasa, atau maksudnya bukan hal yang tabu. Semua udah dijelasin oleh Jens, orang Jerman. Jadi saya harap teman-teman semua, video ini bukan bermaksud untuk kita ngomongin vulgar atau bicara tentang pornografi atau bohong. Ini semuanya ada. Biarkan saya menjelaskan netizen saya. Halus good. Gitu. Jadi tolong tonton ini dengan open minded. Yang baik silahkan diambil, yang jelek gak usah diambil. Pokoknya intinya kita hanya 100% menjelaskan apa yang realita ada di Jerman dan di Indonesia nggak ada. Di sini yang legal, di Indonesia nggak legal. Di sini bukan tabu, di Indonesia tabu. So, daripada saya kepanjangan ngomong. Dan mungkin satu last word. Apa?
please jangan pikir orang Jerman semuanya suka seperti itu. Iya. Karena di sini juga ada pro kontranya juga. Ya. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang dukung, ada yang enggak gitu. Semuanya pasti ada pro kontra lah, baik dimanapun. Di video ini juga pasti ada pro kontranya nanti. Pasti banyak sekali komentar di bawah ini nanti yang bakalan hate atau suka, nggak tahu. Ya. Pokoknya tonton atau pikir dengan open minded seperti kita berdua. Oke. Oke, Jens, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sama-sama udah masuk di video saya, udah menjelaskan tentang Jerman. Nanti saya akan buat video lagi dengan Jens, temanya apa? Pokoknya tonton aja video saya selanjutnya. Tapi selalu kalau aku datang di channelmu itu selalu kontrovers, selalu frontal. No, bukan kontroversi. Di sini bukan tabu, di Indonesia tabu. Ya. Bukan kontroversi, beda. Oke, benar. Oke. Enggak, maksudnya biar bukan ya bisa dibilang edukatif juga sih, Ya, informatif juga sih. Maksudnya bertukar pandangan, bertukar budaya melalui video ini. Ya, karena nggak ada di Indonesia. Nggak ada, gitu. So, ya udah, terima kasih Jens, sukses selalu buat semuanya. Untuk kamu juga. Terima kasih juga. Also, jangan lupa subscribe, nonton mampir channelnya Jens karena bagus-bagus semua. Di situ ada saya juga. Ya udah. Akhir kata, salam dari Jerman. Ciao. Dadah.